Salah satu pelaku perusuh demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja melawan saat ditangkap polisi. Halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia yang rusak akibat demo Undang-Undang Cipta Kerja mulai beroperasi kembali. Setelah melewati 6 laga melawan Miami Heat, Los Angeles Lakers berhasil menjadi juara NBA musim 2019-2020. Selamat malam pemirsa, pemerintah memastikan 30 juta dosis vaksin COVID-19 akan diterima Indonesia pada kuartal 4 tahun ini. Vaksin tersebut berasal dari Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca. Bersama saya Stefani Patricia, inilah iNews Malam selengkapnya. Diduga akan berbuat rusuh saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di kantor DPRD Sumatera Utara, puluhan pelajar diamankan polisi. Polisi langsung membawa para pelajar ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi menyisir sejumlah lokasi yang tidak jauh dari kantor DPRD Sumatera Utara. Mengetahui kedatangan petugas, para pelajar ini pun berlarian. Puluhan pelajar terjaring dalam penyekatan petugas dari Polsek Medan Baru. Saat diperiksa, para pelajar ini mengaku mendapatkan ajakan demo dan membuat kericuhan melalui pesan berantai. Puluhan pelajar ini pun kemudian digelandang ke Mako Polsek Medan Baru untuk didata. Polisi mengendus keterlibatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI dalam unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh pada Kamis pekan lalu di Medan, Sumatera Utara. Ketua KAMI Medan, Hairi Amri pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polda Sumatera Utara mengendus keterlibatan kelompok tertentu dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara yang berujung ricuh Kamis pekan lalu. Salah satu kelompok yang diduga terlibat adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Martuani Sormin menyebutkan beberapa orang dari kelompok itu telah ditangkap dan dijadikan tersangka. Salah seorang yang turut diamankan adalah Ketua KAMI Medan, Hairi Amri. Polisi juga memperoleh bukti berupa tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp KAMI Medan yang memperkuat dugaan keterlibatan kelompok itu. Sampai saat ini khusus yang diamankan yang ditingkatkan menjadi tersangka 27 orang. Dan ini akan berkembang, tadi pagi juga ada yang ditangkap 2 orang dalam ujaran kebencian Undang-Undang ITE. Menghasut, rasis, dan merencanakan untuk membuat kota Medan rusuh. Itu tugas polisi dengan dibantu sepenuhnya Kodam 1 Gate Barisan. Terima kasih rekan-rekan. Itu ada keterlibatan kami itu Pak, yang Bapak sebutkan tadi Pak. Sampai saat ini sudah kita buktikan dan kelompok itu memang ada. Dalam aksi unjuk rasa pada Kamis dan Jumat pekan lalu, polisi mengamankan sebanyak 722 orang dan menetapkan sedikitnya 30 orang sebagai tersangka. 24 orang diantaranya terlibat aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum dan kendaraan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Massa buruh kembali berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan Gedung Sabta Pesona, Jakarta Pusat. Massa berharap Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir. Di Jakarta, massa buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sabta Pesona Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Massa menilai sejumlah poin di dalam Undang-Undang Cipta Kerja merugikan hak buruh seperti pengurangan pesangon, meluasnya sistem outsourcing, kontrak seumur hidup dan sistem pengupahan yang bisa turun akibat undang-undang ini. Selain itu, Ketua KSPSI Eli Rosita Silaban menyebut belum menerima draft Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI. Eli mengimbau buruh untuk tidak terprovokasi dengan hoaks yang beredar. Itu ada yang salah sama sekali, jadi jangan terlalu terprovokasi dengan itu. Jadi jadilah serikat buruh cerdas, jadi buruh yang cerdas, jangan mau diprovokasi, jangan mau anarkis, karena tuntutan kita hanya undang-undang ketenaga kerjaan.
kepolisian ini bagaimana hak-hak Anda dikembalikan. Apa yang sudah Anda dapatkan selama ini, itulah yang akan Anda dapatkan. Kalau tidak bisa diperbaiki, tapi jangan didegradasi. Siapapun tidak mau. Kalau pemerintah memang mau buka investasi, kita welcome. Tapi jangan mengorbankan hak-hak buruh yang sudah bekerja sekarang, dan juga jangan mengorbankan buruh yang bekerja sekarang untuk pengangguran yang sedang ada. Itu tugas pemerintah dong. Rencananya massa akan konvoi ke Istana Negara, namun aparat kepolisian menghadangnya. Aparat kepolisian pun menyiapkan 450 personilnya untuk mengamankan aksi ini. Sedangkan pengamanan kami sendiri di sini ada khusus di sini ada 450 personil untuk jaga di Indosat sini. Massa buruh berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu. Rencananya massa buruh akan terus menggelar aksi hingga 16 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Ahmad Muharlin, Anugrah Surya, iNews melaporkan. 9 perusuh yang merusak fasilitas pabrik saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tangerang, Banten ditangkap polisi. Salah satu pelaku melawan saat akan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Kamu melawan, kamu. Pelaku kerusuhan ini berusaha melawan saat ditangkap di pos salah satu ormas di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia adalah satu dari 9 perusuh yang merusak fasilitas pabrik saat demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tangerang, Banten. Mereka ditangkap karena diduga memprovokasi massa agar membuat keributan. Para tersangka ini, yang pertama TKP di PT Hilon, yaitu kejadiannya adalah sweeping atau memaksa karyawan untuk keluar, untuk tidak bekerja dan mengikuti unjuk rasa, kemudian merusak peralatan kantor di sekretariat, kemudian merusak gerbang PT Hilon. Kemudian TKP kedua di PT Hansung Riber, mereka juga memaksa para karyawan untuk keluar. Selain dijerat pasal perusakan, para pelaku juga dijerat dengan pasal melakukan perlawanan terhadap petugas dengan ancaman 6 tahun penjara. Sebelumnya, 9 pria merupakan anggota ormas ini terekam CCTV dan kamera amatir warga. Selain merobohkan gerbang pabrik, para pelaku ini juga masuk ke dalam pabrik dan memaksa karyawan untuk berhenti bekerja dan ikut unjuk rasa. Pihak perusahaan yang merasa dirugikan akhirnya melaporkan para pelaku ke Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap anggota kepolisian saat aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPRD Jawa Barat. 3 orang diantaranya ditahan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan 7 orang pengunjuk rasa sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap anggota kepolisian saat demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPRD Jawa Barat 8 Oktober lalu. 3 orang diantaranya ditahan di Mapolda Jawa Barat, sementara 4 lainnya tidak ditahan. Sebelumnya polisi menangkap 75 pengunjuk rasa, namun hanya 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka ini menganiaya seorang polisi saat kericuan pecah di Jalan Sultan Agung, Kota Bandung. Korban dipukul menggunakan skop di kepala dan disekap di posko logistik pengunjuk rasa. Di Krimkum itu menentukan tersangka sebanyak 7 orang, 3 orang itu ditahan, kemudian 4 orang statusnya tetap menjadi tersangka. Ini kejadian yang saya jelaskan adalah kejadian yang ada pada saat demo di DPRD dan Gunung Sate. Jadi anggota dianiaya ketika melakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku yang berbuat anarki. Ketujuh tersangka dijerat pasal 170 dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu, jajaran Polda Metro Jaya menangkap pelaku kerusuhan unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. 135 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Polda Metro Jaya memproses hukum para pelaku perusakan dan pembakaran fasilitas umum yang menimbulkan kericuhan saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Di Jakarta total 1.192 orang yang ditangkap. 135 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagian besar di antaranya adalah pelajar. Polisi akan menyesuaikan potensi ancaman dengan jumlah personel yang akan dikerahkan dalam penanganan unjuk rasa serupa di ibu kota. Polda Metro Jaya telah mengamankan, yaitu sebesar 1.192 orang. Kemudian dari hasil pemeriksaan, ada 135 orang yang berpotensi ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian dari 135 orang tersebut yang sudah ditingkatkan ke proses penyidikan, yaitu sebanyak 83 orang. Kemudian 54 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, 54 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 28 diantaranya dilakukan penahanan. Tadi dari 1.192 orang ini hampir yang kita amankan ini 64% ini adalah pelajar. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menahan 28 orang tersangka perusuh demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Halte Transjakarta Bundaran HI yang rusak akibat demo Undang-Undang Cipta Kerja mulai beroperasi kembali hari ini. Meski masih menggunakan fasilitas seadanya, warga menyambut baik pengoperasian halte tersebut. Selang 4 hari usai dirusak masa saat demo Undang-Undang Cipta Kerja, halte Transjakarta Bundaran HI sudah kembali beroperasi sejak Senin pagi. Meski hanya sebagian bandara halte yang difungsikan, warga sudah bisa naik dan turun Transjakarta melalui halte ini. Namun, halte ini belum sepenuhnya selesai diperbaiki. Belum ada lampu maupun gerbang otomatis. Atapnya juga masih menggunakan bahan non-permanen. Meski sempat bingung dengan alur masuk halte, warga menyambut baik pengoperasian halte ini. Tanggapan saya sih apresiasi sekali ya sama manajemen Transjakarta karena berupaya untuk melayani masyarakat. Tapi saya berharap kembali seperti semula lagi, yang fasilitasnya sudah bagus ya sebelumnya ya. Ya semoga nggak ada anarki-anarki kayak yang kemarin ya, semoga ya. Soalnya kan sayang banget, udah bagus-bagus, malah jadi nggak bisa dipakai sama orang banyak gitu kan. Untuk sementara, baru 50% dari total 46 halte rusak yang bisa beroperasi. Perbaikan seluruh halte Transjakarta yang rusak ditaksir menelan biaya hingga 65 miliar rupiah. Dari Jakarta, Vena Malinda, Panji Saputra, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wartawan ditabrak mobil saat meliput aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Diduga pengendara lalai saat melintasi aksi massa. Keributan terjadi antara 2 wartawan dengan pengendara mobil yang menabrak mereka saat tengah meliput aksi demo di Jalan Merdeka, Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Senin siang. Pengendara mobil yang melintasi aksi massa diduga lalai. Mobil di bagian depan pun tidak dilengkapi nomor polisi. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas terganggu. Sementara itu sebelumnya aksi ratusan mahasiswa yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja memblokade jalan ini sempat memanas. Namun aparat kepolisian berhasil membubarkan massa dengan pengawalan ketat.
Sebuah city car tertabrak kereta api Sri Tanjung di perlintasan kereta Kelurahan Baratan Patrang. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.